Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fatahil jawad, al-mu'ini ala tafaqquhi fiddin man ikhtarahu minal ibad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, berkat kudrat, iradat dan karunia-Nya sama-sama kita bisa bertemu dengan Ramadan yang mulia ini. Usia kita ditambah, keberkahan kita ditambah. Mudah-mudahan dengan masuknya kita ke bulan Ramadan, semua amaliyah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda agung, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya yang insyaallah berusaha menuruti ajalan beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada acara Smart Time ini, perkenalkan, nama saya Tantan Hadiansyah. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang bersyukur dalam berislam. Sejatinya, kita harus benar-benar bersyukur karena nikmat Islam ini adalah termasuk nikmat yang paling besar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tak semua orang mendapatkan nikmat ini, ya. Alhamdulillah kita sekeluarga, keluarga besar kita semuanya rata-rata beragama Islam. Itu adalah yang patut harus disyukuri sekali, karena sekali lagi nikmat Islam itu merupakan nikmat yang paling besar. Sedikitnya ada 3 poin, ya, alasan mengapa kita harus bersyukur dalam berislam. Mengapa kita harus bersyukur? Yang pertama, Islam adalah agama yang komprehensif. Jadi poin pertama, mengapa kita harus bersyukur dalam berislam? Karena Islam adalah agama yang komprehensif. Semuanya diatur oleh Islam. Tata cara kehidupan kita, muamalah kita. Bahkan kalau kalian tahu, ada sesuatu hal yang unik, saking Islam mengurusi hal yang menurut kita sebetulnya sepele sekali. Di Islam itu ada istilah istinja namanya. Istinja itu adalah membersihkan najis setelah buang air kecil ataupun buang air besar. Yang unik dalam beristinja ini, medianya 2. Pertama air, kedua batu. Oke, kita tidak akan membahas air, ya, karena apa? Karena air ini sudah umum dan lazim, ya. Tapi Allah mensyariatkan dalam agama Islam boleh kita bersuci dari najis sesudah buang air kecil dan buang air besar memakai batu. Dan ini bukan alternatif atau pilihan, bukan alternatif atau pilihan sebagaimana tayamum pada wudhu. Kalau tayamum kan minimal harus ada 2 sebab medis dan sebab non medis. Kalau kita bertayamum itu ketika kita sakit atau tidak adanya air. Tetapi kalau beristinja memakai batu, kita lagi sehat, air banyak, itu boleh. Jadi bukan pilihan harus milih yang mana, bukan alternatif memakai batu itu. Artinya apa? Saking komprehensifnya Islam, hal bersuci seperti itu saja diatur. Kenapa harus memakai batu? Ya, karena batu itu bersifat higroskopis, menyerap air dan lain sebagainya, diatur oleh Islam, ya.
Bagaimana kita mengenal babu soed? Islam ada babu soed. Apa itu babu soed? Bab berburu. Coba. Berburu itu diatur oleh Islam. Hewan buruannya yang bagaimana? Hewan yang berburunya harus yang seperti apa? Contoh seperti ini, ya. Kita punya elang. Elang yang bagus untuk berburu ini, versi Fathul Qorib adalah ketika elang yang disuruh itu langsung menerkam mangsa, dan ketika katakan stop atau no atau jangan, langsung elang itu akan melepaskan cengkeramannya. Jadi si elangnya itu tidak memangsa-mangsanya, tidak memangsa yang diterkamnya. Ketika si empunya atau yang mempunyai elangnya itu bilang stop, maka dilepaskan. Itu salah satu termasuk diatur, ya. Itu di babu soed itu namanya, ya, babu soed. Diatur sedemikian rupa. Ada namanya apa lagi? Gonimah. Gonimah itu apa? Gonimah itu harta, ya, harta karun kalau kita bilang gonimah itu, ya, harta yang terpendam lalu kita menemukannya, ada yang berbentuk piring lah, berbentuk peti lah, kemudian dibuka dengan zakatnya diatur, bagaimana tata cara pengaturan penggunaannya diatur semuanya dalam Islam. Catat, poin pertama adalah Islam agama yang komprehensif, diatur semuanya oleh Islam. Yang kedua, jangan menganggap agama atau ibadah sebagai problem. Awas, jangan menganggap agama atau ibadah sebagai problem. Ini akan menimbulkan rasa bersyukur kita dalam berislam. Kadang-kadang, ya, kesolehan itu menjadi problem, atau agama itu menjadi problem, seolah-olah bahwa orang yang sholat itu tidak bisa bersenang-senang, orang yang suka mengaji itu tidak bisa futsal, tidak mempunyai circle. Itu logika yang salah. Ketika kita menganggap agama itu sebagai circle, jika kalian berkerudung itu akan susah untuk mencari pekerjaan dan lain sebagainya, sangat tidak fair kawan-kawan. Ketika yang di luar, orang-orang yang rebel, yang suka meminum minuman keras atau lain sebagainya, misalkan ada sekelompok, tapi dia mempunyai circle, mempunyai teman, alangkah tidak adilnya, ya, ketika orang yang soleh, suka mengaji dan sebagainya, tapi dia tidak mempunyai teman, tidak mempunyai circle. Maka poin yang kedua adalah jangan jadikan agama ataupun ibadah sebagai problem. Kesolehan teh, kok rugi ya saya jadi orang soleh itu nggak punya teman. Orang soleh tuh bisa badminton, bisa futsal, sangat tidak fair. Cari teman yang suka mengaji lagi, hiking ke gunung bersama-sama. Itu pola pikir yang salah selama ini, sehingga ada bayangan bahwa soleh itu sangat membosankan. Jadi orang soleh itu sholat, tidak punya teman, tidak bisa nongkrong. Itu adalah logika yang salah dalam berislam. Jadi poin yang kedua, jangan jadikan agama atau ibadah sebagai problem. Oke. Poin terakhir yang ketiga, kita harus bersyukur dalam berislam karena karunia Allah yang sangat besar yang Allah takdirkan kepada kita memeluk agama Islam merupakan jalan keselamatan dunia dan akhirat. Jalan keselamatan dunia dan akhirat. Jadi sebenarnya simple dalam hidup itu. Asalkan kita tarkul ma'asi, maka hidup itu akan lancar. Contoh begini, orang sudah memeluk agama Islam, dia asal jalankan saja sholat 5 waktu dan tidak hidup neko-neko, dia tidak meminum minuman keras, dia tidak mencuri, dia tidak berzina, ya sesisanya dia wajar-wajar sajalah melakukan hal seperti biasa. Dia suka main game, ya silakan, selama main game itu tidak dosa. Dia main futsal, dia suka mancing atau lain sebagainya, bahkan hal-hal mubah seperti itu, ya silakan saja dijalankan, ya. Jadi poin yang ketiga ini adalah merupakan menurut saya paling penting yang kadang tidak disadari. Ini adalah anugerah besar yang Allah berikan, potensi untuk keselamatan dunia dan akhirat. Ya, jalankan fardu ainnya, sholat 5 waktu. Sesisanya melaksanakan pekerjaan yang mubah itu sah-sah saja. Oke, kesimpulannya bersyukur dalam Islam itu ada 3 poin. Mengapa kita harus bersyukur? Pertama, Islam merupakan agama yang komprehensif, komplit, diatur semuanya oleh Islam. Yang kedua, maka kita harus bersyukur dalam Islam, ya. Poin keduanya adalah jangan jadikan agama, jangan jadikan ibadah sebagai problem. Terakhir, yang ketiga, mengapa kita harus bersyukur dalam Islam adalah Islam ini
adalah anugerah yang paling besar yang diberikan oleh Allah untuk keselamatan dunia dan akhirat. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.